Oke teman-teman, masih di pembelajaran ketiga. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia. Materi yang akan dibahas di sini adalah materi yang berkaitan mengenai hal yang pernah kita bahas di kelas sebelumnya, yaitu mengenai teks fiksi. Ayo, di sini kalian masih ingat tidak apa sih yang dimaksud dengan teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan hasil karangan dan bukan berdasarkan kisah nyata. Jika kalian pernah menonton suatu film baik di televisi maupun di film layar lebar, tentu kalian pernah melihat bagian akhir di mana para produser atau sutradara selalu menayangkan bahwa cerita yang mereka sajikan itu adalah cerita fiktif atau cerita fiksi, yang artinya cerita tersebut tidak benar-benar ada, tidak benar-benar berdasarkan kisah nyata, melainkan hasil karangan atau imajinasi seseorang. Berbeda halnya dengan teks non-fiksi yang pernah kita pelajari pada tema 6. Teks non-fiksi ini membahas mengenai hal-hal yang pernah terjadi atau yang memang sudah terjadi dan berdasarkan kisah kehidupan nyata. Contohnya seperti biografi seseorang dari mulai dia dilahirkan sampai dia wafat, ataupun cerita mengenai kisah-kisah kepahlawanan baik itu Pati Gajah Mada, Raden Ajeng Kartini, itu termasuk ke dalam non-fiksi. Bahkan cerita-cerita yang berisi berita, baik itu berita bencana alam seperti gunung meletus, longsor, atau wabah penyakit, dan cerita-cerita buku pelajaran materi, itu termasuk ke dalam teks non-fiksi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita hanya akan fokus membahas mengenai teks fiksi, yaitu teks-teks yang dibuat berdasarkan hasil imajinasi seseorang. Berdasarkan jenisnya, teks fiksi ini dibedakan menjadi 3. Ada cerita rakyat, ada cerpen, dan juga ada novel. Cerita rakyat ini dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada cerita jenaka. Cerita jenaka biasanya berisi mengenai cerita-cerita seseorang atau kisah seseorang yang membangkitkan tawa. Jadi orang tersebut itu kalau bisa dikatakan dia itu lucu, orangnya humoris. Jenaka terus menceritakan keriangan-keriangan ataupun sindiran-sindiran yang memang mengundang tawa. Contohnya itu seperti cerita Kabayan Pergi ke London. Yang kisah-kisah Kabayan itu termasuk ke cerita jenaka, karena isinya menceritakan kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh Kabayan dan keluarganya. Yang kedua itu ada mite. Mite itu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah sebenarnya. Dan sejarah ini dipercayai oleh masyarakat jika benar-benar terjadi, padahal kita belum tentu belum tahu kepastiannya secara pengetahuan atau secara ilmu pengetahuan apakah benar atau tidak. Contohnya itu seperti cerita Nyai Roro Kidul. Masyarakat yang dekat di sekitar pantai selatan itu percaya bahwa Nyai Roro Kidul adalah penunggunya, padahal kita belum tahu apakah benar di pantai selatan tersebut ada Nyi Roro Kidul. Nah, sehingga cerita tentang Nyi Roro Kidul itu dimasukkan ke dalam mite atau mitos. Selanjutnya itu ada fabel. Fabel itu cerita yang isinya itu tokoh-tokohnya itu adalah hewan. Tetapi hewan di sini bukan berarti kita menceritakan seperti ciri-ciri katak, ciri-ciri kodok, bukan. Tetapi si katak dan si kodoknya itu memiliki perilaku yang mirip seperti manusia. Jadi dia itu seolah-olah manusia tetapi hewan gitu. Contohnya itu seperti kancil dan buaya, di mana si kancil itu bisa berbicara, bisa berpikir, dan si buayanya juga bisa merasakan lapar, marah, kemudian dibodohi oleh si kancil. Jadi seperti perilaku-perilaku manusia pada kehidupan sehari-hari, tetapi tokohnya adalah hewan.
Kemudian cerita legenda. Nah, cerita legenda ini biasanya cerita yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah atau kejadian suatu tempat. Contohnya seperti asal muasal Situ Bagendit. Jadi ceritanya itu menceritakan bagaimana sih asal kejadian bisa terbentuknya Situ Bagendit yang ada di Garut. Ataupun cerita lain contohnya seperti Sangkuriang, itu menceritakan bagaimana asal muasal terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu. Nah, yang terakhir itu adalah sage. Sage ini merupakan cerita yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan. Dia sejarah, tapi sejarahnya itu cenderung ke kepahlawanan. Contohnya itu seperti Calon Arang, kemudian Lutung Kasarung. Bedanya apa sih dengan cerita non-fiksi yang sejarah? Nah, bedanya kalau Calon Arang, Lutung Kasarung, dia itu memiliki sifat kepahlawanan, tapi sebenarnya tidak ada gitu sejarah atau pahlawan kita yang bernama Calon Arang ataupun Lutung Kasarung. Dia adalah tokoh karangan yang memang dikarang gitu sebagai seorang tokoh yang memiliki sifat kepahlawanan. Seperti itu. Kemudian cerpen. Cerpen ini biasanya mengisahkan tentang cerita pengalaman seseorang yang bisa dibaca dalam satu waktu. Biasanya cerpen disajikan dalam 1 atau 2 lembar lah paling banyak. Contohnya itu seperti cerita Taman Bermain yang Hilang. Yang terakhir ada juga novel. Novel mirip sebenarnya dengan cerpen. Dia menceritakan tentang kisah atau pengalaman hidup seseorang, tetapi bedanya novel ini disajikan dalam bentuk buku dan ada bagian-bagiannya, ada bab-bab tertentu. Bahkan biasanya novel ini selalu berlanjut ke jilid 2. Contohnya kayak Laskar Pelangi. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah tokoh pada teks fiksi. Oke. Baik fiksi maupun non fiksi itu pasti ada sih yang namanya tokoh atau subjek atau orang yang diceritakan. Nah, di dalam teks fiksi tokoh ini biasanya berfungsi sebagai pelengkap. Jadi suatu teks tidak akan hidup kalau misalkan tidak ada tokohnya. Itu sama aja seperti bacaan ya, sama aja seperti materi pelajaran, tidak akan terlalu hidup ceritanya. Nah, si tokoh ini bisa menambah isi cerita, dia bisa menjadikan cerita ini menjadi seru itu, menjadi ada permasalahannya, konflik, kemudian ada juga penyelesaiannya. Yang nanti si penyelesaian yang dilakukan oleh si tokoh tersebut bisa kita ambil manfaatnya. Nah, si tokoh ini bisa dibedakan menjadi 2. Sebelumnya kalian pernah dibahas ya. Ada yang protagonis atau baik hati, lemah lembut, itu termasuk ke dalam yang positif. Dan ada juga yang antagonis, yang jahatnya gitu, lawan dari protagonis biasanya. Dia itu pemarah, pembangkang, sombong, kemudian tukang bohong, pokoknya hal-hal yang berbau negatif lah. Itu disebut antagonis. Nah, si tokoh tadi, baik yang protagonis maupun antagonis, itu sebenarnya dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, ada si tokoh yang nantinya akan menjadi pelaku utama atau pelaku yang memang mendominasi isi cerita tersebut. Jadi biasanya untuk kalian bisa membedakan mana pelaku utama, kalian tinggal lihat di cerita tersebut, dimulai dari awal, tengah sampai akhir, itu siapa sih yang paling banyak dibahas atau diceritakan. Nah, itu adalah pelaku utamanya. Contoh, seperti di cerita Bawang Merah Bawang Putih. Dari judul aja udah kelihatan, judulnya adalah Bawang Merah Bawang Putih. Isinya juga menceritakan tentang kehidupan bawang merah dan bawang putih. Sehingga pelaku utamanya pasti bawang merah dan bawang putih. Tapi di sini perlu kalian garis bawahi, tidak semua yang protagonis menjadi pelaku utama. Kadang ada juga yang antagonis menjadi pelaku utama, seperti kisah
si Toba Gendit. Itu pelaku utamanya bersifat antagonis. Dan ada pula cerita yang dua-duanya baik antagonis maupun protagonis itu menjadi pelaku utamanya. Nah, ada pelaku utama, pasti ada teman-temannya nih, ada yang mendukung. Disebut pelaku pendukung atau pemeran pendukung lah. Contohnya itu seperti ibu bawang merah, ibu bawang putih, ayah bawang merah, ayah bawang nggak ada ayah bawang merah, ayah bawang putih, ayah pangeran, pokoknya tokoh-tokoh yang ada dia dibahas di dalam cerita tetapi tidak mendominasi gitu. Jadi dia biasanya muncul di bagian awal saja, bagian tengah saja, atau bisa saja dia muncul hanya di bagian akhir, jadi hanya sepintas. Itu biasanya disebut sebagai pelaku pendukung. Pelaku utama juga tidak akan seru jalan ceritanya kalau tidak ada pelaku pendukung. Jadi keduanya adalah saling melengkapi. Nah, selanjutnya adalah amanat pada teks fiksi. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam suatu cerita. Jadi, meskipun cerita ini hasil imajinasi, sebenarnya ada hal yang ingin pengarang sampaikan yang nantinya bisa kita jadikan pelajaran untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, amanat itu bisa kita ketahui atau kita pahami setelah kita selesai membaca teks tersebut dari awal sampai akhir. Jadi kalian jangan pernah coba-coba membaca amanat hanya sepintas, apalagi dari judulnya saja. Itu pasti kalian gak akan tahu apa sih isi cerita yang ingin si penulis sampaikan. Itu harus dibaca seluruhnya sampai akhir. Kemudian amanat ini biasanya bisa disampaikan secara tersurat atau secara tidak langsung. Jadi kita ngelihat amanat itu dari perilaku tokohnya, misalkan si tokohnya yang jadi kena azab misalkan, jadi hidupnya susah. Nah, bisa seperti itu. Ataupun amanatnya bisa memang si penulisnya menulis. Amanat dari teks ini adalah kita jangan pernah misalkan durhaka terhadap orang tua atau nanti kita mendapatkan dosa. Nah, bisa seperti itu. Nah, amanat ini seperti yang tadi sudah dibahas bahwa amanat juga bisa diketahui dari perilaku tokoh, baik yang baik maupun yang jahat. Dari perilaku-perilaku tokoh, dari pola pikir tokoh, dari cara tokoh menyelesaikan masalah ataupun ucapan-ucapan yang dilakukan oleh tokoh itu bisa juga dijadikan sebagai amanat. Nih, contoh kita baca mengenai kutipan teks fiksi mengenai ayam dan rubah. Ketika ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, rubah mencuri telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling sekitar kandang berharap menemukan telurnya kembali. Rubah yang berlari karena takut tertangkap tidak memperhatikan hal yang berada di depan. Akhirnya rubah terjatuh ke jurang di tengah hutan. Nih, dari contoh cerita ini kita bisa melihat bahwa tokohnya itu adalah ayam dan juga rubah. Kemudian watak si tokohnya, kalau ayam mungkin wataknya lebih ke sabar ya, dan dia juga cenderung suka cengeng karena gampang menangis. Sedangkan si rubah ini wataknya pasti antagonis karena dia mencuri, mengendap-endap. Tapi di sini kita juga bisa tahu bahwa ada amanat yang disampaikan. Nih, si rubahnya berlari, dia nggak ngeliat jalan, akhirnya dia jatuh, dia mati juga tuh di hutan.
Nah, amanatnya mungkin jika kita yang namanya mencuri hak yang bukan milik kita, itu tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dialami oleh si rubah ini. Oke, teman-teman. Penjelasan mengenai teks fiksi cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti akan dilanjutkan mengenai pembahasan lainnya. Nah, ada tugas untuk kalian. Pasti yang pertama, kerjakan soal pada aplikasi Quizizz dengan mengetik link berikut. Linknya nanti ibu kirimkan di WA ya. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan soal di Quizizz, kalian baca teks fiksi yang ada di buku tema 8 dengan judul Lutung Kasarung. Kemudian kalian identifikasi di kertas folio judul ceritanya, jenis ceritanya, apakah fabel, legenda, mite atau mitos. Kemudian tokohnya siapa saja yang lengkap ya, tidak boleh 3 ataupun 1, harus lengkap. Semua tokoh baik yang utama maupun yang pendukung kalian tulis. Kemudian watak tokohnya satu persatu, si Lutung gimana, terus tokoh-tokoh yang lainnya gimana, dan peristiwa yang terjadi. Jadi kalian buat ringkasan peristiwa apa sih atau cerita apa sih yang dibahas di cerita Lutung Kasarung ini. Dan yang terakhir adalah amanatnya, dikumpulkan pada saat kalian telah masuk ke sekolah. Sekian dan terima kasih.